Happy Sunday jemaat semua yang sangat dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar kita selalu di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar berbicara dan membangun hidup kita. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami percaya pesan ini secara pribadi akan membangun tiap-tiap anakmu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dalam lagi hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami tahu itu yang terbaik yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, beberapa saat yang lalu saya membaca sebuah artikel dan artikel ini menarik sekali menurut saya. Karena judulnya adalah Tumbang atau Booming. Dan di dalam artikel ini dijelaskan bahwa di dalam masa pandemi ini ada sektor-sektor bisnis, usaha-usaha yang ternyata justru tumbang di masa COVID-19 ini. Padahal bisnis ini bukan bisnis yang kecil, ini bisnis yang besar luar biasa. Tetapi ada juga justru yang berhasil, justru yang meroket, justru yang booming di dalam masa orang-orang mengalami storm atau badai ini. Kalau saya baca dikatakan yang tumbang adalah bisnis perhotelan, bisnis pariwisata, hotel, transportasi, baik darat, laut, udara, tempat wisata sepi, kena dampaknya. Bisnis mall juga mengalami dampaknya. Toko-toko retail di mall juga mengalami dampaknya. Bisnis penjualan sepeda motor dan mobil dikatakan anjlok juga. Lalu bisnis warung makan kaki lima yang biasanya mungkin ada di belakang gedung-gedung perkantoran sekarang sepi. Kemudian dikatakan juga bisnis hiburan, bioskop masih tutup. Kemudian penjualan tiketnya otomatis tidak ada. Kemudian acara-acara seperti para penyanyi yang biasanya diundang, acara wedding, acara-acara ulang tahun, para entertainer, stand up comedian, para penyanyi tidak lagi mendapatkan job yang sama. Lalu ada juga dikatakan yang booming. Nah yang booming ini adalah video streaming dan internet. Kita lihat dong yang namanya Netflix, YouTube, semua orang sekarang sudah menjadi bagian kehidupan setiap hari. Aplikasi video conference juga menjadi booming. Pelanggan Zoom naik dari tadinya 10 juta lalu menjadi 200 juta di April 2020. Lalu bisnis vitamin dan nutrisi kesehatan booming. Bisnis makanan antaran seperti catering, makanan rumah dikirim lewat GoFood booming. Bisnis marketplace online, penjualan online itu booming. Bahkan di luar negeri yang namanya gerai online terbesar yaitu Amazon sampai harus merekrut 100.000 karyawan baru. Karena mengatasi lonjakan order yang luar biasa. Lihat, di saat pandemi ini ada yang mengalami masa sulit sampai harus tumbang. Tapi di masa pandemi ini ada juga yang mengalami lonjakan luar biasa. Nah, setiap kita tahu kita ada di dalam masa yang senantiasa tidak pasti. Musim berganti, kita tidak pernah pasti akan musim apa selanjutnya. Namun hari ini kita belajar supaya kita tetap bisa booming, tidak menjadi tumbang pada saat musim demi musim kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu
dan hebatlah kerusakannya. Menarik sekali bukan saudara terkasih? Kenapa? Karena dari ayat yang barusan kita baca, kita akan menemukan persamaan-persamaan antara dua orang ini walaupun kita tahu ada perbedaannya. Kita bahas terlebih dahulu mengenai persamaannya. Oke, dikatakan yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Seperti begini saudara, saya ganti pasir dengan botol yang kosong karena artinya tidak ada bobotnya. Lalu saya ambil seseorang yang membangun hidupnya di atas batu yang kokoh. Lihat, ada airnya. Ini lebih kokoh dibanding yang ini, saudara. Tapi kita membahas soal yang namanya persamaannya. Persamaannya menarik sekali. Dikatakan bahwa ternyata persamaan pertama, keduanya adalah anak-anak Tuhan. Wow, dengan kata lain, yang bodoh juga anak Tuhan. Yang bijaksana anak Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Dua-duanya mendengar. Tetapi yang satu membangun hidupnya di atas batu. Yang satu mendengar perkataan Tuhan. Pergi ke gereja. Tahu firman Tuhan. Artinya dia dengerin apa yang pengkhotbahnya sampaikan. Mereka punya Alkitab yang sama. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka sama-sama punya 66 kitab di dalam Alkitab mereka. Di perjanjian lama ada 39, di perjanjian baru ada 27. Mereka sama-sama punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Itu persamaannya, sama-sama anak Tuhan. Persamaan kedua, yaitu keduanya dikatakan ketika datang hujan badai, ketika datang banjir, mereka punya kesamaan. Banjirnya sama, hujannya sama, badainya sama. Dengan kata lain keduanya sama-sama punya masalah. Keduanya sama-sama alami yang namanya kesulitan hidup. Nah, bukankah di masa COVID ini kita juga alami hal yang sama? Setiap kita mengalami yang namanya dampak dari COVID-19 ini. Kita semua dirumahkan. Kebanyakan kita mungkin yang punya anak semuanya tidak ada lagi yang bersekolah sementara ini. Semuanya harus ngajar lewat online. Semuanya juga mengalami yang namanya keuangan terganggu. Karena bisnis sudah tidak lancar lagi. Karena mungkin pemotongan gaji dari kantor. Atau bahkan ada yang ngalamin yang namanya PHK massal bersama-sama. Kita juga alami mungkin yang namanya kesehatan kita terganggu. Juga kena dampaknya. Kita sama-sama kena air hujan. Kita sama-sama basah kuyup. Kita sama-sama kebanjiran. Dan kita waktu badai terjadi kita gak bisa bilang kepada hujan atau kepada badai. Jangan datang ke rumahku. Jangan datang ke keluargaku. Datang aja ke tetangga sebelah. Tidak bisa. Hujan tidak bisa di stop kalau memang jatuh di area tersebut. Pada saat ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, sama-sama setiap anak Tuhan akan mengalami yang namanya badai. Persamaan ketiga, yaitu apa? Keduanya sama-sama membangun rumah. Artinya, keduanya sama-sama punya harapan akan kehidupan mereka. Dua-duanya pingin punya rumah. Rumah kita tahu bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan pribadi yang semakin baik. Bicara tentang masa depan. Bicara tentang cita-cita. Bicara tentang keluarga dan pasangan dan anak. Bicara tentang keuangan yang berkelimpahan. Namun dari tiga persamaan tersebut, yaitu yang tadi saya ulang lagi, persamaannya sama-sama anak Tuhan, sama-sama mengalami masalah, sama-sama punya pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Ternyata yang membedakan adalah dasarnya. Dasarnya yang satu tidak kuat. Sementara yang satu tahu dia bijaksana, dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga saudara terkasih, perhatikan bedanya. Ketika badai datang menghantam, yang satu kena tiupan angin akan segera tumbang.
Tetapi yang satu kena tiupan angin akan tetap bisa bertahan bahkan booming di masa sulit sekalipun. Nih, saya kasih contoh ya saudara ya. Saya mau tiup sekuat-kuatnya. Enggak goyang kan? Coba yang dasarnya terbuat dari pasir alias yang dasarnya kosong, tidak ada bobotnya. Nah, hidup kita yang penting bukan sekedar apa yang kita bangun di atas fondasinya, tetapi yang penting adalah membangun fondasinya. Itu yang jauh lebih penting. Untuk itu, bagaimana caranya untuk kita membangun fondasi dalam kehidupan kita? Ada dua hal penting yang ini saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengisi fondasi kita dengan kekuatan Tuhan. Lihat, waktu kita mendirikan fondasi yang benar yaitu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, maka sekalipun badai datang, tantangan datang, kita tetap keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya teringat dengan kisah yang sangat menarik sekali. Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah sumur dan bertemu dengan perempuan Samaria. Kalau di dalam ayatnya Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, jawab Yesus kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Fondasi penting sudah terkasih. Kalau kita mengisi hidup kita bukan dengan air, yaitu hal-hal duniawi yang akan membuat kita haus, berarti kita harus mengisi hidup kita dengan air yang tidak pernah akan membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Dan air itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu bagaikan mata air. Nah, untuk bisa mendapatkan air itu kita harus menimbanya, mengambilnya dari mata air. Berarti kalau kita menimba, kita gak bisa cuma datang kepada Tuhan di dalam doa makan kita makasih Tuhan Yesus. Di mana itu udah bagus saudara ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita gak bisa cuma bangun tidur berkata, Tuhan aku serahkan sepanjang hari ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sorry aku lagi buru-buru karena aku sibuk, haleluya amin. Gak bisa saudara. Mungkin kita mendapatkan air itu setetes tetapi tidak akan bisa menguatkan kehidupan kita jika kita tidak benar-benar menimba air itu dan mendapatkan yang namanya mata air sampai mencapai mata air, yaitu hubungan, relasi dengan Tuhan. Bukankah ada lagu yang berkata begini saudara, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam lagi. Saya gak tahu seberapa dalam sih saudara sayang sama Tuhan Yesus. Saya gak tahu sampai hari ini seberapa dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang saudara persembahkan untuk duduk berdua dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam hidup ini sudah pasti kita akan ketemu dengan yang namanya masalah. Dan banyak kita mencari jawaban di tempat yang salah. Kita mencari kekuatan bukan kepada Tuhan, tetapi kita mencari kekuatan di tempat yang salah. Jangan izinkan masalah kita sekarang membuat kita tidak punya masa depan. Padahal kita tahu masa depan kita di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan untuk kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan kemenangan, bahkan gilang gemilang. Untuk itu, jika kita sedang ada mengalami tantangan sekarang saudara terkasih, jangan berbalik arah dari sumurnya Tuhan. Masuk ke kamar kita, timba sumur itu, kejar Tuhan, sembah Tuhan, puji Dia lagi saudara terkasih. Berikan waktu kita kepada Dia. Doa lebih lagi, timba lagi saudara terkasih. Ayo ambil lagi, gali lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara lagi gak punya uang karena saudara di PHK? Saya punya beberapa teman yang gajinya sudah besar-besar dan mereka harus mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja. Bingung, pusing.
Dari mana harus membiayai istri dan anak-anak mereka? Mereka nggak tahu mesti gimana. Bahkan bisnis hotel banyak yang terpengaruh dan tutup. Kita udah dengarkan tadi di awal bisnis yang tumbang. Saya mendapatkan 2 message, 2 DM. Satu dari seorang yang bekerja di sebuah hotel dan hotelnya harus tutup. DM yang kedua sama dari seseorang yang kerja di hotel dan hotelnya juga tutup. Dan apa yang terjadi? Sungguh membedakan sekali. Yang satu berkata, saya lebih baik bunuh diri. Kenapa Tuhan kasih pencobaan yang terlalu besar? Saya udah gak bisa lagi ngerti kenapa Tuhan izinkan saya gak kerja lagi. Sementara istri dan anak-anak harus dikasih makan. Sementara yang satu DM dan berkata, saya percaya ini rencana Tuhan. Sejak saya dipecat, sejak saya di PHK maksudnya. Karena bisnis sepi di hotel kami. Yang saya lakukan itu, saya punya waktu 3-4 jam. Ada di bawah hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang bisa saya lakukan kata dia. Dan saya bisa kuat menghadapi tantangan dan badai ini. Kalau Anda lagi lemah, kalau Anda lagi mengalami masalah, mungkin kena sakit, penyakit, jangan sibuk mengeluh. Jangan sibuk mencari alternatif lainnya. Atau yang harusnya kita lakukan adalah masuk ke kamar dan mulai timba lagi airnya Tuhan. Timba air kekuatan itu, timba air pemulihan itu, timba air ketenangan itu, timba dan isi hidup kita, saudara terkasih. Hanya itu satu-satunya cara yang akan membuat kita kuat menghadapi tantangan dan badai besar yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita. Buat Anda mungkin yang sedang mengalami masalah, pasangan hidup, rindu mendapatkan jodoh. Buat Anda yang sedang mengalami pergumulan keluarga, keluarga-keluarga juga banyak yang kena dampaknya. Atau mungkin masih banyak di antara kita yang berkata, pasangan hidup saya belum bertobat, bahkan makin parah di masa pandemi ini. Gak ada takut-takutnya sama Tuhan. Alasannya banyak, berbohong kepada keluarga. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Banyak kita saudara terkasih yang pasangan kita mungkin belum respect sama kita. Seorang juga yang sharing dengan saya dan katakan dia sakit dan suaminya gak peduli sama sekali. Bahkan saking dia sakitnya dia minta tolong suaminya untuk antar dia ke dokter atau ke klinik. Dan jawaban suaminya adalah gini, kamu tuh perempuan bawa sial ya dalam hidup saya. Cuma kasih penyakit, kamu terus ngerepotin aja hidupnya. Lihat. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini, dia katakan kepada saya cuma tutup pintu kamar saya. Berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dan saya percaya justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ayo, kita punya alasan yang bernama Yesus Kristus yang akan membuat kita tidak akan tumbang. Tetapi kita tidak akan menyerah. Dan dia adalah alasan terbaik di dalam kehidupan kita. Cari kekuatan di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara terkasih, kita nggak membangun fondasi yang tepat. Karena fondasi yang tepat akan menentukan tingginya, besarnya bangunan yang ada di atasnya. Sudah mau makin dipromosikan? Sudah mau makin mengalami yang namanya kepercayaan daripada Tuhan? Bangun dulu fondasinya. Pada saat Anda punya fondasi yang kuat, yang tepat, maka berkat akan mengikuti hidup kita. Oke, yang kedua, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa booming? Ya, tadi yang pertama kita cari kekuatan di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bukankah ayat tadi berkata ada 2 orang mereka mendengar perkataanku. Tetapi yang satu tidak melakukannya. Dengar sih dengar tapi gak melakukannya. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Datang ke gereja, datang. Dengerin khotbah, iya.
Kalau sekarang mungkin banyak yang gak ke gereja tatap muka karena sekarang masih banyak yang tutup. Dengerin khotbah dari YouTube, online di mana-mana. Tetapi kata Tuhan, kalau kamu gak jadi pelaku firman Tuhan, kamu menipu dirimu sendiri. Kita adalah penipu. Banyak kita sibuk luar biasa. Kita menjadi pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan, saudara. Kita lakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata apa yang kita lakukan bukan Tuhan yang suruh di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat satu cerita juga di dalam Alkitab yang sangat menarik. Yaitu kisah tentang Marta dan Maria. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedikit karena saya wanita ya, saya lagi ngebayangin kalau diri saya itu jadi Marta. Tiba-tiba, karena zaman dulu gak ada WhatsApp, gak dikasih tahu bahwa Tuhan akan mampir. Tiba-tiba ada tamu datang. Tiba-tiba Tuhan datang gak sendirian loh, Tuhan datang bersama dengan murid-muridnya. Sebagai tuan rumah yang ingin menjamu yang terbaik, udah pasti saya akan kalang kabut. Saya akan lihat ke kulkas saya, ada apa ya? Aduh seandainya aja tadi Tuhan laporan dulu sama saya. Saya udah GoFood duluan, saya udah beliin sate ayam, saya udah beliin rendang dulu deh buat Tuhan. Dan pada saat di tengah-tengah kesibukan, Tuhan Yesus kumpul di ruang tamu saya bersama dengan para murid-muridnya. Dan kemudian setelah itu saya masih sibuk ngurusin, aduh dessert apa ya sekarang, dessert apa ya, makanan penutup apa ya. Dan saya lihat saudara saya bernama Maria lagi santai-santai duduk di sana. Of course saya bisa marah. Tetapi waktu saya lapor sama Tuhan Yesus malah bilang, Maria justru melakukan apa yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam hidup kita, kita lakukan banyak hal. Tapi belum tentu itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anggap aja gini saudara. Satu hari kita dapat 24 jam. Kalau 24 jam itu saya jadikan mata uang. Dolar jam saudara ya. Kita setiap hari dapat 24 dolar jam dalam kehidupan. Dipotong tidur udah 8 jam ya. Berarti waktu kita yang tersisa tinggal 16 dolar jam. Kemudian kalau yang kita kerja 8 jam bukan. Dikurangin lagi jadi tinggal sisa 8. Dari 8 itu sudah perlu waktu untuk mandi, siap-siap katakanlah 2 jam ya. Kalau yang di rumah ibu-ibu 8 jam anggaplah ini kerja mulai dari nyuci, ngepel, masak. Kemudian setrika baju, beresin rumah ya kan. Kemudian kita juga siap-siap perlu mandi itu 2 jam. Total sudah terkasih waktu kita udah berkurang begitu banyak gitu ya. Tinggal saldonya 6 jam. Kemudian dari 6 jam itu kita perlu makan. Katakanlah 3 jam ya. Tinggal sisa 3 dolar jam saja. Kita berkata, saya juga perlu dong relax sebentar, me time. Ya udah me time-nya ngapain? Nonton deh TV. Oke, nonton deh mungkin YouTube. Oke, ya saldo 3 jam itu main sosmed, WA sama temen-temen, tiba-tiba udah kepake semuanya, habis saudara. Atau bahkan kita yang suka nonton drama Korea, sudah bisa nonton drama Korea itu sampai menggunakan 5 dolar jam, itu udah minus. Saldo saudara tinggal berapa? 0. Terlalu sibuk seperti Marta. Saudara tidak menggunakan saldo dolar jam saudara untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Padahal itu yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bilang apa? Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Kalau kita menyusahkan diri kita dengan banyak hal, kita akan pusing saudara. Jadi hari ini mulai sortir apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan.
Jangan mau semuanya kita kerjakan semua. Ngelihat si A bikin ini kita kepengen juga. Ngelihat si B lakukan itu kita kepengen juga. Akhirnya satu hari dalam kehidupan kita, semuanya jam dolar kita terpakai. Bukan untuk hal yang penting, tetapi justru untuk hal yang kurang penting di mata Tuhan. Jadi hari ini saudara terkasih, yuk kita mulai sortir sehingga kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Menjadi pelaku firman Tuhan. Yang masih benci, ampuni segera. Yang masih males, jadilah orang yang rajin. Yang kita luka hati, jangan balas dendam, kata Tuhan. Ayo kita menabur, kita bersaksi, menangkan jiwa saudara. Mumpung banyak orang yang lagi alami depresi, bingung di masa pandemi ini. Kesempatan kita untuk mewartakan kabar baik dalam kehidupan mereka. Jangan sekedar cuma jadi pendengar. Tetapi yang harus kita lakukan tadi adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Maka fondasi kita akan semakin kuat. Dan kita percaya saat badai tantangan terjadi, kita tidak akan tumbang. Tetapi kita justru akan booming karena promosi datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan kami harus membangun fondasi atau dasar yang benar. Yaitu Engkau sendiri. Sehingga pada saat terjadi badai, tantangan, masalah, kami gak akan tumbang. Tetapi kami akan tetap teguh berdiri bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, yang Engkau rindukan supaya kami terus menggali sumur-Mu, kekuatan-Mu. Kami terus hidup bersama dengan Tuhan, punya waktu untuk Tuhan. Dan yang Tuhan mau juga supaya kami lakukan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengarnya saja. Untuk itu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah anak-anak-Mu mulai memberikan waktu yang terbaik. Menjadi seperti Maria yang memberikan yang luar biasa untuk Tuhan. Dan bukan itu saja, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bukan sekedar hanya mendengar dan membaca, lakukan. Apabila Anda masih menyimpan kepahitan, ampuni, lepaskan. Apabila Anda mungkin ingin balas dendam, lepaskan. Apabila mungkin Anda masih hidup di dalam dosa, lepaskan. Apabila Anda masih hidup menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, lepaskan. Dan mulai dari sekarang, lakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Wow, kita percaya pasti firman Tuhan memberkati kita semua. Bahwa hidup kita tergantung pilihan kita. Mau dibangun di atas dasar yang kuat atau di atas dasar yang rapuh. Karena daripada itu kita mau dibangun di atas dasar yang kuat dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita bisa melakukan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kita mendukung pekerjaan Tuhan yang belum mengembalikan persepuluhan, bisa mengembalikan persepuluhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan saudara bisa mentransfer dengan akun yang tertera, tertulis di depan layar Anda, dan percaya apa yang Anda berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan gantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Karena kita telah membangun kehidupan kita di atas batu karang yang kokoh. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang siap memberi dengan sukacita dan memberi yang terbaik. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Dan kehidupan mereka, bisnis mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan waktunya untuk kita menerima berkat daripada Tuhan, dan percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita setiap hari. Mari angkat kedua tanganmu
dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah doa-doa dan harapanmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. God bless you and see you next week.